Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya Romo Martinus Jokolono, Pastor Paroki di Paroki Santo Mikael, Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Bersama dengan kita memulai sebuah acara tentang bincang iman bertemakan ceritaku bareng Tuhan. Kita ingin mendengarkan kisah-kisah saudara-saudari kita tentang Tuhan. Tuhan bukan teori, Tuhan ada di dalam kisah hidup kita. Dia menemani kita di dalam langkah kehidupan kita. Minggu ini kita memulai dengan minggu yang istimewa karena pada tanggal 18 sampai 25 Januari setiap tahunnya kita mengadakan Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani yang menjadi bukan program, tapi sebuah acara yang dirancang oleh Komisi Gereja-Gereja Sedunia bersama dengan Gereja Katolik, Protestan, dan Katolik bersama-sama ingin menggagas tentang pentingnya menyadari ada begitu banyak kesatuan antar kita. Maka pada pagi, siang, sore, malam, entah Anda lihatnya kapan, hari ini kita bersama-sama ingin mendengarkan dari teman saya, Pendeta Kapten Sus James Columbus Taime, tentang kisah hidupnya sebagai seorang pendeta. Sama seperti saya, kami dipanggil untuk melayani umat dalam bentuk dan pelayanan yang mungkin di tempat yang berbeda, tetapi ada pengalaman bersama dengan Tuhan yang menyatukan kita. Pak James, silahkan Anda memperkenalkan diri. Terima kasih Romo. Shalom Bapak Ibu. Saya Pendeta James Columbus Taime. Dalam kedinasan kami pangkat kami Kapten Sus atau Kapten Khusus. Kami sudah berkeluarga dan memiliki 2 putri. Tugas di mana, Pak? Sekarang kami berdinas di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ya, jadi kami berdua melayani di Pangkalan TNI AU Adi Sucipto. Saya di gereja Katolik, beliau di gereja Kristen, jaraknya cuma 100 meter, dan kami saling mendukungkan satu dengan yang lain dalam pelayanan di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita mau mendengarkan, Pak, kok bisa toh dulu pengen jadi pendeta itu gimana? Ya, karena keinginan jadi pendeta itu sebenarnya keinginan saya sejak kecil. Ada kisah. Umur berapa itu, Pak? Waktu itu saya sekolah minggu kira-kira umur 6 tahun. 6 tahun, oke. Ya, 6 tahun saya mengikuti orang tua saya mengikuti ibadah minggu yang harusnya untuk orang dewasa. Karena saya tidak mengikuti sekolah minggu, saya mengikut orang tua untuk mengikuti ibadah yang untuk dewasa. Pada kejadian itu, pada saat ibadah itu saya melihat dan memperhatikan pendeta kok bisa nyuruh jemaatnya duduk, berdiri, kemudian nyuruh duduk lagi, dan saya kira itu hebat sekali. Sepulang dari ibadah, saya menanyakan pada orang tua saya, kepada ibu saya, seandainya kalau ada presiden masuk ke situ, apakah juga akan berdiri kalau disuruh pendeta? Bilang presiden pun siapapun itu akan berdiri gitu. Ya, berarti makanya hebat banget. Orang hebat ya presiden, orang paling hebat. Ya, saya juga pengen jadi presiden, Mbak. Iya. Tapi kalau sekarang minimal lah namanya presiden sama dengan saya. Iya. Tapi lebih hebat Romo karena kalau presiden masuk disuruh berdiri, tetap berdiri ya. Terus gimana? Kok masih terus setia dengan panggilan itu? Ya, sejak saya udah SMA itu sebenarnya udah mulai keinginan saya udah, karena dengan prestasi yang saya kira bagus, saya lebih ke ilmu biologi ya, tentang saya pingin jadi peneliti sih sebenarnya. Jadi ada di tengah hutan dan menemukan biota atau varietas terbaru dan seterusnya gitu. Namanya juga Columbus. Kayak gitu ya. Jadi keinginan untuk menjadi pendeta dari kecil itu terkikis dengan perkembangan ketika sudah SMA gitu. Akhirnya ya masuk sekolah teologi. Ada ceritanya juga, kisahnya. Tanya gimana, Pak? Tahu masuk teologi malah? Saya mengantarkan teman saya mendaftar di sekolah teologi Ishak Samuel Kenne AB Pura Jayapura. Itu sekolah di bawah gereja GKI di Tanah Papua. Pada saat mengantar teman saya untuk mendaftar itu jadi berapa kali saya mengantar, tidak cuma sekali ya, ngantar untuk memasukkan berkas-berkasnya. Sementara saya udah diterima di perguruan tinggi negeri biologi. Kemudian saya mendengar setiap siang itu
mereka melatih paduan suara di ruang serbaguna yang setelahnya saya tahu bahwa itu ruang serbaguna. Ya, itu rutinitas setiap hari. Jadi ada kelompok paduan suara STT dan itu bagus sekali. Akhirnya jiwa saya tuh saya rasa saya seharusnya di sini. Nah, gitu. Akhirnya ada di sini. Karena merasakan kedamaian tuh ketika mereka menyanyi paduan suara apa tuh dengan suara yang indah tuh. Berarti saya nggak bisa katakan. Suara itu membelokkan mimpi dia. Ya, sebenarnya Tuhan udah memakai suara paduan suara itu memanggil kita, hei kamu sebenarnya bukan ke sana, kamu ke sini, kira-kira seperti itulah cara Tuhan membelokkan. Temannya tuh tetap jadi pendeta sekarang. Dia akhirnya putus di tengah jalan karena jadi ya akhirnya malah beliau yang jadi pendeta. Saya yang jadi pendeta. Dia entah semester 4 atau 3 itu udah. Itu didukung nggak sama keluarga Pak jadi pendeta? Mulanya agak ragu-ragu. Yang mendukung saya nenek saya dan orang-orang tua sebenarnya yang ada di kampung saya. Mereka sangat menyukai, terutama nenek saya karena kakek saya itu seorang penginjil. Nenek saya itu mengalami masa di mana dia ada di pedalaman bersama dengan kakek dan menginjili. Dan dia merasa bangga sekali kalau saya jadi pendeta, setidaknya saya menggantikan kakek. Gitu. Dan itu menjadi doa mereka. Mereka mensupport saya dengan membelikan Alkitab. Kalau di sana noken ya tas tradisional itu untuk mengisi buku-buku kuliah saya, dan mereka menyokong saya dengan hal seperti itu. Yang sebenarnya banyak orang merasa sebenarnya nggak harus di situ. Iya, banyak teman-teman mengatakan ataupun guru yang bertemu dengan saya, bahkan orang yang berjanji mau mendonatur saya, kenapa tidak kuliah di tempat lain? Ada banyak perguruan tinggi yang lebih baik dari perguruan tinggi itu. Jadi mereka anggap ya kalau sekolah teologi itu gitu ya, kayak gimana. Padahal hari Minggu mereka minta berkat dari seorang pendeta, kira-kira seperti itulah. Baik. Ya. Itu sama kayak di gereja Katolik. Ada seorang ibu berdoa, Tuhan tolong panggillah anak-anak muda jadi pastor. Tapi jangan anak saya. Ya mungkin mirip-mirip lah. Baik, Pak Pendeta. Lalu saya tidak melihat jenengan sekarang seperti pendeta, jenengan malah jadi tentara. Gimana ceritanya pendeta kok jadi tentara? Kita punya Romo Yos, kisahnya sendiri. Tapi kalau Pak Pendeta kisahnya bagaimana? Dalam hidup saya itu nggak ada itu dalam kamus saya menjadi seorang tentara itu nggak ada. Kok bisa? Iya, ceritanya dalam masa saya menanti vikaris setelah diwisuda itu, kami direkomendasi dari sekolah beberapa orang untuk permintaan dari Kodam Cendrawasih waktu itu. Angkatan Kodam 8 karena penerimaan SEPA PK itu di sekolah perwira untuk yang prajurit karir itu di Kodam Ajendam. Akhirnya kami rekomendasi 5 atau 4 orang itu untuk mengikuti seleksi, dan kami yang lolos. Dari antara 5 cuma 1 yang lulus. Ya, sebenarnya yang 4 orang itu mengundurkan diri. Mereka. Yang dari sekolah kita itu cuma 4 orang. 3 orang itu mengundurkan diri sebenarnya. Dalam pengurusan administrasi mereka nggak mau melanjutkan. Tapi kami terus melanjutkan mengikuti proses. Oke, baik. Lalu gimana rasanya kok jadi tentara, pendeta? Pernah ragu nggak mau milih tentara atau mau pendeta atau melanjutkan tentara saja lah, lebih menyenangkan daripada pendeta? Atau ini pendeta tentara tetap gabung? Saya kira hebat pelatih-pelatih saya sebenarnya. Mereka tidak membutuhkan begitu banyak waktu untuk menolkan saya gitu ya. Mereka bisa menghapus segala ingatan yang penting bagi saya dari semasa pendidikan saya itu dalam jangka waktu beberapa bulan. Jadi dalam bulan-bulan itu sudah mimpinya pendeta. Jadi kan belum jadi pendeta ketika mau di tentara ya? Iya. Apalagi ketika kami penugasan di daerah operasi misalnya, udah nggak ada mimpi lah, udah nggak usah pendeta lah. Operasi itu di mana? Kami di Biak. Di Biak. Kami udahlah nggak usah jadi pendeta, jadi perwira rohani yang akhirnya walaupun bukan pendeta tapi tugas perwira rohani kan tidak harus pendeta kan, gitu. Dan udah nggak usah lah jadi pendeta, udah nggak mau lah pokoknya jadi pendeta setelah. Nggak menarik lagi. Ya berat pokoknya berat pokoknya kalau itu udah kelas berat kalau pendeta ya kan. Ya ada hal-hal tertentu yang memang agak
berat kalau misalnya akhirnya menjadi seorang pendeta gitu ya. Oke, ini kan cerita acara kita, ceritaku bareng Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan membelokkan lagi? Ya. Sudah mau jadi biologi, sekarang balik ke pendeta. Sudah mau keluar, tidak mau jadi pendeta, jadi tentara, malah balik jadi pendeta lagi. Ya. Gimana ceritanya? Ya, kalau mimpi saya kan awal itu waktu pas sekolah teologi itu kan ingin melayani tempat-tempat terpencil ya. Akhirnya itu pun juga dengan masa pendidikan dan penugasan itu akhirnya itu pun sudah saya abaikan gitu ya, tidak terlalu penting. Saya berterima kasih kepada sekarang Kolonel Joko Hadi Purwanto yang waktu itu dia menjabat sebagai komandan saya di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Lanut Manuhua Biak. Dia memanggil saya berapa kali untuk memotivasi saya untuk menjadi seorang pendeta, dan itu pun saya menolak sebenarnya. Tapi nggak ada ingin untuk jadi tidak ada keinginan jadi seorang mimpi itu. Sudah, saya nggak usah lah jadi pendeta, jadi perwira rohani aja. Tapi akhirnya beliau membuat surat perintah yang akhirnya menugaskan saya untuk mengikuti vikariat. Jadi akhirnya Tuhan memakai juga. Jadi memanggil kita dengan cara yang tidak kita pikirkan. Akhirnya surat perintah pun bisa jadi alat Tuhan untuk memanggil kita dalam sebuah panggilan. Mentok sana, mentok sana, tapi tetap aja Tuhan. Nah, tetap Tuhan ini ya. Sekarang menjadi pendeta ya. Jadi saya berterima kasih tempat ini juga kepada Kolonel Joko Hadi Purwanto yang tetap bahagia sekarang. Bahagia, sangat bahagia. Saya sangat bahagia. Kalau jenengan mengatakan bahagia, kita minum dulu sebentar. Oke. Saya juga terlalu lama ngomong gitu. Oke Pak, kita ngomong sedikit tentang jenengan bahagia jadi pendeta yang tentara. Ya. Cerita dong tugasnya pendeta tentara itu apa, dan mungkin 1-2 pengalaman khas dari seorang pendeta James Taime. Ya. Kita menjadi seorang perwira rohani yang juga adalah seorang pendeta. Sebenarnya tugasnya tidak jauh-jauh beda dengan tugas seorang pendeta, di mana seorang yang mau nikah kita harus bimbing dia memahami tentang apa artinya sebuah pernikahan. Orang yang punya masalah dalam keluarga, kita pun yang membimbing mereka. Jadi sebenarnya melakukan tugas pastoral sebenarnya. Membimbing tidak hanya lebih hebatnya tidak hanya kita yang Kristen, tetapi juga semua anggota. Itu menjadi tugas. Tidak hanya Kristen toh, tapi yang mereka yang juga yang berbeda keyakinan dengan kita pun kita bimbing kalau misalnya mereka dalam masalah-masalah tertentu yang butuh bimbingan. Ada kisah yang menarik sekali ketika suatu malam saya didatangi oleh seorang ibu dengan 2 anaknya. Ya kira-kira jam 11:30 malam lah. Malam sekali. Waktu itu pas ada istri saya. Rupanya saya kaget istrinya. Nah, istrinya itu dia. Ada seorang ini dikirain anak saya dengan istri saya kan. Apalagi tentara kan ya. Untung baik istri saya juga pada waktu itu ada, karena istri saya dengan saya waktu saya dinas di Biak terpisah kita. Jadi istri saya berdinas di Jayapura, sementara saya di Biak. Dia dalam masa cuti ada di tempat saya. Kemudian datanglah ibu ini. Ibu ini udah lama saya bimbing dalam baik suaminya itu dalam masalah masalah keluarga. Dia mungkin pada titik di mana dia udah tidak bisa merasa dirinya sudah nggak ada pilihan, akhirnya lari ke tempat saya. Dengan nangis-nangis dengan kedua anaknya itu, akhirnya menceritakan itu dengan tangisan. Kita mendengarkan sambil memahami apa persoalannya, dan dia merasa kita memberikan masukan, kita memberikan jalan solusi lah kepada dia, itu menyejukkan dia dan menenangkan dia. Dan untuk sementara waktu dia tinggal di tempat saya. Dia juga ada istri saya di sana. Istri saya pun menghibur dan menguatkan anak-anaknya. Ya kayak gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang 12 malam. Ya, menjadi saya jadi ingat ya kata-kata Yesus itu, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bagaimanapun kalau saya sendiri belajar dari pengalaman Bapak dan juga sedikit banyak pengalaman saya, indah loh ya. Jadi kita ini kadang-kadang jadi tempat sandaran terakhir. Ya meskipun isinya adalah tentang tangisan, isinya adalah tentang duka cita, tapi ketika mereka sedikit lebih bahagia, hati ini rasanya Tuhan itu memberi, dan ini kebahagiaan batin yang nggak bisa dibeli dengan uang. Ya, saya kira itu panggilan menjadi alat Tuhan ya seperti itu. Jadi bagaimana Tuhan memakai kita kan cuma alat ya. Tuhan hanya memakai kita sebagai instrumen untuk mewujudkan
cinta kasihnya, kebaikannya kepada orang lain. Mungkin kita orang-orang ini tidak akan menemukan Tuhan di jalan-jalan, di pasar di mana. Tapi dengan kehadiran kita itu Tuhan itu merasa lebih semakin dekat dengan mereka. Jadi kita ini cuma instrumen dipakai Tuhan atau alat untuk menghadirkan kasih dan cintanya. Gila, ini memang luar biasa. Jadi kebahagiaan yang seperti inilah yang membuat saya sendiri, saya cinta dengan panggilan saya jadi Romo. Pak Pendeta juga cinta dengan panggilannya. Saya juga cinta dengan panggilan. Karena kita merasa bahwa ya Tuhan itu memang benar-benar memberi kita. Walaupun dalam tanda kutip Romo ya, mulanya mulai dengan wah kenapa tapi akhirnya ya benar ini semakin indah, ternyata semakin indah dan terus semakin indah dan semakin indah. Ya. Tapi ya kita tahu bahwa keindahan itu tidak semuanya diisi dengan gampang. Betul, ya kan? Romo, betul. Kalau mau cerita sedikit Pak, kesulitannya apa? Pernah mengalami sulitnya jadi pendeta tentara? Kesulitan menjadi seorang pendeta tentara ya. Kadang antara kebutuhan pelayanan dengan penugasan kita itu kadang pada waktu tertentu tabrakan dan kita harus memilih. Contohnya kita ini tentara itu tidak tahu kapan kita dipindah. Pada saat saya asik-asik melayani di satu tempat, menemukan banyak keluarga baru dalam satu gereja, itu kan akhirnya kita kan menjadi seorang pendeta yang akhirnya mempunyai umat yang banyak, yang lebih tua dari kita anggap orang tua, dan lebih muda. Ya? Sudah asik lah, kita punya banyak sekali keluarga. Tiba-tiba datang turun skep atau surat perintah sprint ya, surat keputusan kepala staf untuk pemindahan kita ke tempat yang baru dan harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya kita siap merelakan semua saudara kita. Jadi perpisahan saya selama 2 kali ini dengan jemaat itu perpisahan yang penuh air mata. Di Biak dan di Bandung ya? Ya, di Biak dan di Kalijati ya, di Subang. Kalijati. Jadi jangan cepat-cepat pindah loh Pak. Ya. Wah, saya di sini kita. Jadi ada kutipan di surat Rasul Paulus yang akhirnya melepaskan dengan air mata, itu benar dah. Ya kira-kira itu sedih banget. Jadi melepaskan orang-orang yang kita udah sayang dan mereka menyayangi kita itu sepertinya. Ditinggal pas sayang-sayangi. Ya gitulah. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Ya. Saya juga sama lah kalau dalam hal ini jadi Romo juga sama. 1-2 hal. Saya dipindah ketika sedang menikmati kebersamaan orang-orang yang sudah kenal, terutama juga kalau saya sih senang dengan kegiatan anak muda, kegiatan anak-anak yang sudah kita tumbuhkan, kita ingin sedang dapat sesuatu, dipindah. Ya saatnya memang harus mengatakan kehendak Tuhan lebih indah daripada keinginan kita. Ya, itulah panggilan ya Romo ya. Pada waktu ternyata benar memang berat waktu pas kita berpisah dengan jemaat. Tapi ketika kita hadir di tempat yang baru itu, kita rasa bahwa rupanya di sini lebih membutuhkan daripada di sana. Nah, itu panggilan sebenarnya. Dan itu saya rasakan ketika saya dari Biak pindah ke Kalijati itu memang berat. Tapi ketika saya tiba di Kalijati dengan jemaat yang baru, ternyata jemaat di Kalijati lebih membutuhkan saya daripada di Biak. Ketika dengan berat pindah dari Kalijati ke Yogyakarta memang berat sekali, tapi ketika tiba di Yogyakarta, rupanya jemaat di Yogyakarta lebih membutuhkan saya daripada di Kalijati. Jadi akhirnya ini memang bukan hanya rancangannya TNI Angkatan Udara, tapi ini rancangannya Tuhan. Jadi skep pun bisa menjadi alat cara Tuhan untuk memanggil kita untuk sebuah panggilan yang terus menerus. Menarik. Saya tertarik dengan ungkapan terakhir, panggilan Tuhan yang terus menerus. Dalam banyak kasus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, kehidupan Pak Pendeta, mungkin juga kehidupan Anda yang ada di rumah, situasinya seperti itu ya, panggilan yang terus menerus. Jadi seorang ibu itu juga kadang-kadang mendampingi anak yang masih bayi enak, kayak bertumbuh menjadi remaja susah, dewasa masih harus mengalami kesulitan. Dalam hal tentu panggilan ini terus menerus. Jadi kalau saya mengatakan, kita mengatakan, saya sendiri mengatakan, ya panggilan itu bukan jadi Romo. Panggilan itu adalah mengikuti Tuhan. Caranya jadi Romo. Jadi Romo seperti apa? Yang berubah-ubah menurut kehendak Tuhan. Iya. Tapi itu cara kita menikmati hidup ya. Iya. Nikmati nggak sih jadi pendeta Pak? Sangat menikmati. Ya. Kita kalau udah memahami atau mengerti, ketika menemukan ternyata Tuhan, maksud Tuhan ini, itu kita akan sangat bersuka cita. Wah,
Terus apalagi menemukan banyak orang yang kita bisa tolong, banyak orang yang bisa kita layani, itu tuh sebuah sukacita di hati kita. Apalagi ketika yang orang kita tolong itu menemukan kebahagiaan atau menemukan solusi, itu sukacitanya tuh melebihi apa gitu ya, nggak bisa digambar, nggak bisa diganti dengan apapun. Dan di situ kita merasa bahwa ternyata indah melayani Tuhan gitu. Ya, saya mengingat Injil Lukas bab 4 ayat 18-19 itu yang mengatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, menemani kehidupanku, supaya aku bisa menjadi kabar baik untuk orang lain, penglihatan bagi yang buta, pembebasan bagi yang tertawan dan sebagainya. Rasa-rasanya dalam konteks hidup saya, mungkin juga Pak Pendeta, itu sangat hidup. Baik, saya rasa kisah kita begitu kaya dan rupanya panggilan menjadi romo, menjadi pendeta. Kali ini saya juga bercerita sedikit banyak tentang pengalaman kehidupan saya. Itu ada begitu banyak hal yang mirip, tetapi memang dalam konteks yang sedikit berbeda. Tetapi intinya kita bersama-sama melayani Tuhan, dan karya Yesus di dunia yang hadir 2000 tahun yang lalu masih berjalan sampai hari ini melalui gereja-gerejanya yang meskipun berbeda secara organisasi dunia, tetapi satu dalam peran, yaitu bahwa kita ingin membawa pesan Kristus di tengah dunia zaman ini. Pak Pendeta, 1-2 kata refleksi akhir atau sedikit refleksi rangkuman dari kisah-kisah yang panjang tadi, Pak. Romo. Saya dan Romo terpanggil untuk menjadi seorang pemimpin ya di tengah-tengah jemaat. Jemaat pun atau umat pun mempunyai panggilan yang berbeda dengan kita. Artinya kita semua bisa dipakai sebagai alat Tuhan di tangan Tuhan untuk menyatakan maksud-maksud Tuhan. Di sini dalam memahami ketika kita menjadi alat Tuhan, kita boleh berencana yang indah-indah. Apa yang kita inginkan kita sampaikan kepada Tuhan, itu nggak salah. Tapi pada waktu yang bersamaan kita juga harus menanyakan kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya ini untuk memuliakan Tuhan atau menyatakan maksud cinta kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dengan demikian kita akan semakin memahami kita sebagai alat Tuhan. Terima kasih. Santa Bunda Teresa mengatakan, aku adalah pena kecil di tangan Tuhan yang ingin menuliskan surat cinta kepada sesamaku. Dan rasa-rasanya kita di dalam proses kehidupan kita semoga menjadi surat cinta Tuhan untuk orang-orang yang kita jumpai. Terima kasih untuk perjumpaan kita, Pak Pendeta. Terima kasih untuk saudara-saudari yang setia mendengarkan program Ceritaku Bareng Tuhan. Ini cerita Pak Pendeta tentang Tuhan, bersama dengan Tuhan. Saya juga sedikit banyak kita punya cerita bareng Tuhan. Bagaimana dengan cerita Anda? Masing-masing kita punya kisah. Karena Tuhan bukan teori, Tuhan adalah nyata. Ia yang menyertai kehidupan kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita berjumpa lagi dalam edisi berikutnya. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi tentang acara ini, silahkan subscribe, like, komen. Mungkin juga Anda ingin berbagi cerita kepada kami. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Pak Pendeta. Berkah dalam.